Navidad por los imbéciles! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Prospero año y feliz! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahul Fajri dari kelas TK 2C Universitas Sriwijaya. Di sini, saya akan mengerjakan ujian tengah semester dari mata kuliah Sistem Operasi, di mana diberikan 6 soal menggunakan sistem operasi Linux, yaitu membuat struktur direktori, manipulasi file, pengaturan izin akses, simbolik link, user mask, dan memori. Langsung saja, kita masuk pada pertanyaan yang pertama. Baiklah, pada pertanyaan yang pertama, kita diperintahkan untuk membuat direktorat yang mana direktorat itu akan berisi nim underscore nama kita. Langsung saja kita menuju Ubuntu, dan komen untuk melakukannya adalah mkdir nim kita underscore nama kita. Dan untuk menampilkan direktorinya, kita bisa menggunakan komen tree. Baiklah, sudah muncul, dan selanjutnya di dalam direktori tersebut kita diminta untuk membuat 3 subdirektori, yaitu berupa dokumen, kode, dan arsip. Baiklah, untuk mempermudahnya kita bisa menggunakan kita dokumen arsip dan kita akan menampilkannya. Baiklah, untuk nomor 1 telah selesai. Selanjutnya kita akan melanjutkan pada pertanyaan nomor 2. Baiklah, untuk pertanyaan nomor 2 itu di sini manipulasi file, di mana kita disuruh untuk membuat file bernama identitas.txt di dalam direktori dokumen yang akan berisi nama, nim, dan prodi kita. Baiklah, di sini kita akan menggunakan komen nano nim kita slash dot. Nah, sekarang kita sudah berada dalam nano. Kita akan mulai mengisi nama, nim, dan juga prodi kita. Nah, di sini untuk setelah selesai, untuk men-save kita akan menggunakan Ctrl S dan exit menggunakan Ctrl X. Nah, untuk menampilkannya kita akan menggunakan comment cat nim slash
identitas.txt. Nah, di situ sudah muncul ya nama, NIM, dan juga prodi kita. Selanjutnya, kita disuruh untuk mensalin file identitas.txt kita ke dalam direktori arsip dan ubah namanya menjadi identitas backup.txt. Baiklah, di sini kita akan menggunakan komen cp nim 054 underscore dot txt. Nah, 054 underscore arsip slash identitas underscore backup dot txt. Setelah di sini kita akan mengecek country. Sudah terlihat di sini dokumennya ada identitas.txt dan pada arsip terdapat identitas underscore backup.txt. Selanjutnya kita diminta memindahkan file identitas.txt ke direktori kode. Untuk memindahkannya, kita akan menggunakan komen mv slash comment underscore slash code tadi ke directory code ya. Dan ini kita akan melihat sudah berpindah ya, yang sebelumnya berada pada dokumen identitasnya berpindah ke kode identitas.txt-nya. Selanjutnya, tampilkan isi file identitas underscore backup.txt menggunakan perintah yang sesuai. Nah, di sini kita akan menggunakan komen yang tadi sudah kita gunakan, yaitu cat slash underscore dot txt. Nah, di sini sudah bisa ditampilkan tadi nama kita, NIM, dan prodi. Baiklah, untuk nomor 2 sudah selesai, kita lanjut ke nomor 3. Baiklah, di sini selanjutnya pertanyaan nomor 3. Di sini mengenai pengaturan izin akses. Kita diminta untuk memberikan hak akses kepada pemilik file untuk membaca dan menulis. Sedangkan grup hanya boleh membaca dan pengguna lain tidak diperbolehkan mengakses identitas underscore backup.txt. Nah, sebelum langsung menggunakan itu, kita akan menggunakan sudo su. Nah, sudah seperti itu. Komen untuk mengeksekusi tadi, kita akan menggunakan komen chmod 640.
tas underscore backup.txt. Nah, di situ kita menggunakan command chmod 640 untuk mengeksekusi perintah tadi. Selanjutnya, kita diminta untuk ubah kepemilikan file identitas underscore backup.txt agar dimiliki oleh pengguna root dan grup staff. Nah, untuk melakukannya, kita akan menggunakan command chown root staff backup.txt. Baiklah, selanjutnya tampilkan informasi izin akses dan kepemilikan file setelah perubahan dilakukan. Nah, untuk menampilkannya, kita di sini menggunakan ls -l nim underscore slash arsip underscore backup.txt. Nah, seperti yang sudah ditampilkan di sini, menggunakan rw root staff. Nah, di sini kita sebagai pemilik bisa melihat dan juga mengedit file tersebut. Sedangkan untuk grup hanya bisa melihat file ini saja. Dan untuk user-user lain tidak dapat melihat file ini. Baiklah, untuk nomor 3 sudah selesai. Kita lanjutkan ke nomor 4. Baiklah, lanjut ke pertanyaan nomor 4, yaitu symbolic link, di mana kita disuruh membuat file bernama referensi underscore name.txt yang berisi ini adalah dokumentasi sistem operasi milik nama mahasiswa dengan NIM mahasiswa. Baiklah, untuk codingnya kita akan menggunakan coding nano underscore referensi underscore sudah masuk ke nanonya. Ctrl S untuk save dan Ctrl X untuk exit. Nah, kita akan lihat dengan komen add 0.8.054 underscore slash
0.30.804.txt. Ini sudah muncul. Ini adalah dokumentasi sistem operasi milik dengan name. Selanjutnya, buat symbolic link ke referensi _name.txt dengan nama shortcode _name.txt. Di sini kita akan menggunakan komen ln s, dan di sini harus ditulis dari awal agar berhasil. /home siswa alamat /referensi dan untuk shortcutnya juga dari awal /home cut 0.0 kita cek dengan cat 0.0.8.054 short txt. Nah, ini sudah muncul ya, seperti yang tadi di atas. Selanjutnya, tampilkan daftar file di direktori tersebut beserta informasi atributnya untuk memastikan link sudah dibuat. Di sini kita menggunakan komen ls l 90.054 Nah, jika di sini berwarna biru, maka codingan itu termasuk berhasil. Dan kita lanjut, ubah isi file referensi _name.txt menjadi dokumentasi telah diperbarui oleh nama mahasiswa. Nah, kita kembali menggunakan codingan nano sini kita hapus semua. Dan diubah menjadi
telah diperbarui oleh Ctrl+S dan Ctrl+X. Nah, selanjutnya tampilkan isi shortcut _name.txt. Apa yang terjadi? Jelas. Nah, di sini kita akan melihat menggunakan codingan cat Nah, ini kan muncul. Dan untuk penjelasannya, untuk shortcut dan referensi ini berkaitan, sehingga apabila kita mengganti isi dari referensi, maka isi dari shortcut pun juga akan mengikuti isi dari referensi tersebut. Baiklah, sekian untuk pertanyaan nomor 4. Kita lanjutkan ke pertanyaan nomor 5. Baiklah, sekarang kita lanjutkan pada nomor 5. Yang merupakan user max. Di sini kita diminta untuk mengecek nilai Umax default di sistem kita. Untuk melakukan itu kita menggunakan komen Umax. Nah, untuk secara default di sini adalah 0002. Selanjutnya ubah Umax menjadi 027 dan buat file baru bernama data_name.txt. Pertama, kita akan mengubah Umax-nya menjadi 027. Lalu, untuk membuat file baru ini, kita akan menggunakan komen touch /data_ ini kita tadi 0.8.0.4.txt. Nah, setelah selesai, tampilkan izin akses file data_name.txt setelah dibuat. Nah, di sini kita akan menampilkannya menggunakan komen ls name 0.0.0.8.054 _Ahmad /data__data__0.0.8.054.txt. Nah, sudah ditampilkan ya. Nah, selanjutnya jelaskan bagaimana perubahan Umax memengaruhi izin akses file yang baru dibuat. Nah, Umax ini cara kerjanya hampir mirip dengan yang sebelumnya kita gunakan, yaitu chmod. Nah, di mana pada chmod kita harus mengubah perizinannya secara sendiri, sedangkan Umax akan melakukan perubahannya secara default. Seperti itu. Baiklah, sekian untuk nomor 5. Kita lanjutkan untuk nomor 6. Baiklah, di sini kita akan lanjutkan pada pertanyaan nomor 6, yaitu memori, di mana di sini suruh menjalankan perintah freeM sebelum dan sesudah kita menjalankan beberapa aplikasi. Di sini langsung kita membuka Ubuntu. Kita jalankan command freeM. Nah, bisa dilihat di sini sebelum kita membuka aplikasi apapun, di sini terlihat saya tidak membuka aplikasi apa-apa. Dengan total ini, use-nya dengan 1110, free-nya 369, share, buff, dan available-nya. Sekarang di sini saya akan mencoba membuka
Firefox ya. Sebentar. Buka, kita akan coba menambahkan beberapa tab agar membuat agak sedikit berat ya. Dengan menambahkan beberapa tab. Setelah sudah, kita lanjutkan dengan melihat VM-nya. Di sini terlihat use-nya bertambah, yang sebelumnya 1110 menjadi 1452. Free-nya juga berkurang menjadi tersisa 100. Buff chest-nya juga berkurang, available-nya pun juga berkurang. Nah, di sini kita lanjutkan gunakan hardtop untuk mengidentifikasi proses yang menggunakan memori terbesar. Coba hentikan salah satu proses tersebut menggunakan perintah kill. Di sini kita akan membuka hardtop. Nah, hardtop ya terlihat. Nah, di sini Firefox terlihat ya paling besar. Nah, kita ingat 29508. 29508. Bentar. 29508. 95. Nah, kita gunakan command kill untuk men-shutdown atau mematikan Firefox tadi. Dan saat kita enter, dan di sini terlihat Firefox-nya pun tertutup ataupun tershutdown. Kita kembali lihat ya menggunakan FreeM. Use-nya kembali berkurang. Jadi tersisa 1085. Free-nya juga bertambah, buff chest bertambah, available pun juga bertambah. Nah, sekian untuk pertanyaan nomor 6. Itu sudah semua ya, total 6 pertanyaan. Baiklah, saya mohon undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam codingannya mungkin, atau penyampaian saya juga kurang. Saya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam bersaur ada pahala, dalam berbuka alangkah indah. Menahan diri, menahan lidah, menjaga hati, menjaga mata. Banyak kenal